Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madis Karang, senang sekali sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung? Kita angkat sebagai topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, ada AKBP Leo Dedi De Vretes SH-SIK MH. Beliau adalah Kapolres Badung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Leo. Apa kabarnya Pak Leo? Baik, luar biasa. Sehat selalu ya. Sungguh amat baik. Baik, terima kasih Pak Leo sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah kehadiran Profesor Rais Setiabudi SHMS. Beliau adalah seorang akademisi hukum. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu Prof? Yes, Tenggara sehat-sehat. Sehat selalu tentunya. Pak Leo, ini baru saja kita menginjak ke tahun 2023. Kita bisa mengetahui ini beberapa waktu lalu kita sudah sukses menyelenggarakan G20, kemudian memasuki tahun 2023 ini Natal, Tahun Baru, kemudian Hari Raya banyak sekali di bulan Januari ini, Galungan, Kuningan, kemudian baru kemarin Imlek. Ini kalau berbicara tentang situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Polres Badung seperti apa Pak Leo? Ya memang terakhir kami melakukan ANEF yang biasa kami lakukan setiap minggu di Polres Badung untuk jajaran kami yang memiliki 4 wilayah polsek, di mana untuk tingkat kejahatan di bulan Januari tentu mengalami penurunan jika dibanding dengan bulan sebelumnya. Nah tentu ini merupakan suatu upaya, langkah-langkah yang sudah kami lakukan bersama, tidak hanya Polri sendiri di sini. Rangkaian-rangkaian kegiatan di bulan Januari kita tahu mulai dari beberapa rangkaian kegiatan keagamaan, baik itu kegiatan agama Galungan, Kuningan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Siwalastri, dan dilanjutkan dengan kegiatan Tahun Baru Cina, Imlek, dan sampai sekarang kegiatan-kegiatan semuanya berlangsung dengan aman. Memang kita mengalami situasi cuaca yang sedikit ekstrim dan ada para wisata, ada 1 orang yang memang tenggelam dilaporkan di bulan Januari, dan itu sudah ditemukan untuk mayatnya dan sudah kita koordinasikan dengan pihak keluarga dan kita kembalikan ke kampung halamannya. Namun secara umum kejahatan, baik itu kejahatan jalanan, kejahatan yang terjadi di jalan, maupun kejahatan-kejahatan yang meresahkan seperti curas yang terjadi di villa maupun di rumah-rumah mengalami penurunan, dan bisa dibilang cukup kondusif situasi di bulan Januari ini. Baik, bisa dikatakan ini cukup kondusif dengan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan dari Polres Badung itu sendiri yang bisa dikatakan untuk menjaga kondusivitas atau situasi Kamtibmas di wilayah Badung agar tetap kondusif seperti itu. Baik, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan memang sudah terprogram, baik dari tingkat pusat maupun program-program yang kami keluarkan, kami lahirkan di Polres Badung. Yang pertama yaitu kegiatan Jumat Curhat dalam Quick Win Presisi, yang saat ini program ini adalah program yang dilaksanakan secara serentak seluruh jajaran kepolisian yang ada di wilayah Indonesia. Di mana dalam kegiatan Jumat Curhat ini, kita benar-benar turun, langsung mendengar dan mendapatkan informasi dari masyarakat. Apakah itu kegiatan kejahatan seperti penganiayaan, perkelahian, maupun bahkan peredaran gelap narkotika. Dan tentu kita tahu bahwa pariwisata kan sudah mulai bangkit. Terutama yang paling sering dilaporkan itu kemacetan, terutama wilayah Kecamatan Kuta Utara. Kita lihat dari 6, yaitu 3 desa dan 3 kelurahan di Kecamatan Kuta Utara, hampir rata. Titik-titik pertigaan maupun perempatan yang kami sudah mapping dan analisa ini memang bisa dibilang mesti atau diambil langkah-langkah bersama. Nah, kami sudah lakukan rapat-rapat dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Satpol PP maupun Kesbangpol untuk kita melaksanakan kegiatan
forum grup diskusi. Dan nanti kita akan ambil langkah-langkah selanjutnya, action di lapangan, kolaborasi dalam menindaklanjuti beberapa permasalahan-permasalahan pariwisata ya. Baik yang terjadi warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Seperti itu. Oke, bisa dikatakan ini Jumat Curhat juga menjadi ajangnya mendengarkan curhatan para masyarakat, khususnya masyarakat Badung, seperti itu. Paling banyak mereka curhat tentang kemacetan sajakah atau yang lainnya? Seperti apa, Pak Leo? Kami juga ada beberapa data yang kami terima dari Mesadu. Jadi itu langsung ke WA, WhatsApp group, itu langsung kami tindak lanjuti tim. Itu paling banyak kalau dalam Mesadu itu menerima setiap pengaduan ya. Dan dalam arti juga dalam bahasa lokal kita adalah menyampaikan sesuatu kepada orang yang dituakan. Jadi Mesadu ini sendiri yang data-data yang kami kompulir dari laporan-laporan harian yang masuk itu paling banyak kejadian-kejadian penipuan ya. Penipuan-penipuan. Nah makanya kita harus betul-betul mengantisipasi ada penipuan-penipuan yang menggunakan sarana media. Melalui media sosial, menggunakan sarana-sarana yang lainnya. Itu kecerdasan dalam menggunakan media juga harus diutamakan. Baik, Pak Leo dan Prof, kita rehat sejenak karena kalau kita berbicara tentang Mesadu ini sendiri, ada yang menarik dari Polres Badung ini sendiri, katanya ketika masyarakat Mesadu ini langsung ditanggapi langsung sendiri oleh Pak Kapolres seperti itu ya. Nanti kita akan ulas lagi bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung, dan nanti juga kami akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Anda pun bisa mesabdu kali ini bersama Pak Kapolres ya. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kapolres Badung, Bapak Leo Dedi De Vrijtes, dan juga seorang akademisi hukum, Profesor Rai Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, seperti di awal saya sampaikan, Anda pun bisa mesadu nih, karena ini kesempatan sangat langka sekali di Bapak Kapolres langsung turun, langsung ke studio kali ini ya, di 036189484400 dan juga di 036189484401 tentunya. Pak Kapolres, Jumat Curhat ini yang menarik sekali. Kalau beberapa waktu lalu saya sempat dialog juga nih dengan kalau tidak salah ada Wakapolres Badung juga pernah datang ke sini berkunjung, kemudian mengatakan bahwa Jumat Curhat biasanya diselenggarakan di Banjar-Banjar, mendengarkan curhatan masyarakat, khususnya di masyarakat Badung, aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan seperti itu. Sekarang apakah bergeser lagi ke daerah, ke tempat-tempat yang lainnya seperti itu? Ya, betul sekali. Kegiatan Jumat Curhat ini sudah terselenggara itu dari tahun lalu 2022. Nah, tahun 2023 ini kita mendapat sebuah fokus atau mendapat sebuah sasaran baru, yaitu bagaimana kita melihat harga-harga kebutuhan sembako di pasar. Di mana dengan situasi inflasi yang bisa kita terus pantau harga-harga sembako yang apabila ada kenaikan yang tidak wajar atau ada kenaikan-kenaikan yang kita akan pastikan faktor-faktor yang menyebabkan apa. Dan kemudian kita akan laporkan kepada kepala daerah. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait baik vertikal, horizontal untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang rutin sehari-hari ini bisa dijangkau seperti itu. Dan juga yang kita pastikan selain itu juga adalah energi seperti BBM ya. Bagaimana distribusi BBM tidak mengalami gangguan dan sebagainya. Yang itu berpengaruh terhadap harga-harga pastinya. Jadi Jumat Curhat ini ke pasar-pasar kita. Ke pasar-pasar. Ke pasar-pasar kita lakukan, cari lokasi-lokasi di mana wilayah kami ada beberapa pasar tradisional, kami langsung turun laksanakan kegiatan. Seperti yang kemarin Jumat Curhat minggu lalu kita di Pasar Dalung. Pasar Dalung. Iya.
Antusiasme masyarakat seperti apa, Pak? Wah, luar biasa. Memang Jadi mereka ada waktu yang di-spare untuk mendengarkan curhatan masyarakat kah? betul. Jadi kita berikan dialog kayak seperti ini, kita tanya jawab. Iya. Dan kita tampung beberapa informasi-informasi yang harus kita koordinasikan. Bahkan ada yang menginformasikan selain di lokasi kegiatan mereka berjualan di pasar, Iya. juga di tempat tinggal mereka. Ada yang menyampaikan terkait dengan kejahatan pencurian yang terjadi di kos-kosan, atau bahkan peredaran gelap narkotika yang mereka khawatirkan apabila ini terus dibiarkan akan mengakibatkan lingkungan tidak baik. Oke, baik. Narkotika, narkoba, ini cukup tinggi juga kah angka case-nya selama ini, Pak, di wilayah hukum Polres Bandung, Pak? Iya, tentu kita terus melakukan pengungkapan ya. Ya. Di mana kegiatan-kegiatan pengungkapan itu kita mulai dari proses penyelidikan. Nah, informasi masyarakat, peran serta masyarakat ini sangat tinggi. Iya. Karena itu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang kita bilang edukasi. Nah, edukasi bagaimana masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri juga. Ketika dia melihat sesuatu gejala yang seperti ada orang yang datang tidak dikenal kemudian menaruh sesuatu di bawah pot atau di tempat-tempat tersembunyi, di bawah batu dan sebagainya. Oke. Nah, sistem-sistem yang terjadi di lapangan saat ini. Itu segera mereka menginformasikan dan melaporkan kepada kami, kepolisian. Nah, dari situ kita bisa langsung mengidentifikasi bagaimana proses-proses kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok yang melakukan peredaran gelap narkotika ini sendiri. Oke. Ya, dengan kegiatan ini proaktif kepolisian yang dilakukan dalam bentuk satu frame yaitu Jumat Curhat. Di sini kita banyak sekali mendapatkan masukan-masukan bahkan kritik-kritik yang terus kita update dan kita perbaiki. Oke, termasuk juga kritik-kritik Iya, kan betul. terhadap kepolisian. Betul. Seperti itu? Kadang mereka, Pak, ini gimana polisinya ngatur di pertigaan, kok macetnya nggak terurai. Oke. Jadi memang kami perlu jelaskan juga dalam hal ini bahwa terima kasih atas masukan dan kritik. Bahwa menyelesaikan kemacetan dengan faktor penyebab yaitu volume, itu tentu dibutuhkan keterkaitan seperti sarana jalan ataupun seperti luas jalan dan juga rencana-rencana pengembangan jalur-jalur alternatif lainnya seperti shortcut. Seperti shortcut ini tentu perlu dibangun di beberapa titik di wilayah Kuta Utara. Karena memang beberapa pertigaan yang mengalami penyempitan jalan itu kita bisa bilang bahasanya ya tidak ada obat lah kalau tidak ada alternatif jalan. Oke. Iya. Karena di jam-jam tertentu seperti saya contohkan Padonan Brawe. Jadi Padonan Brawe ini yaitu di daerah pertemuan antara Tibu Beneng dengan Canggu. Iya, betul. Itu kan daerah wisatanya sangat padat. Di situ ada beach club yang memang menjadi primadona. Ya, iya, luar sekarang biasa. ya. Bahkan malam tahun baru kemarin beach club ini cukup mengundang banyak orang. Mengundang banyak orang. Mengundang banyak orang. Sehingga Oke. kita perlu melakukan rekayasa dan menyiapkan kantong-kantong parkir. Kalau tidak stuck, akhirnya kekunci di jalan. Nah, ini yang kita hindari. Daripada terkunci kita masukkan kantong-kantong parkir. Nah, kegiatan-kegiatan rutin harian ini, Padonan Brawe ini kemarin saya diskusi dengan pejabat pemerintah daerah. Akan dibikin semacam lingkaran. Jadi tidak persimpangan pertigaan lagi, jadi seperti bundaran di situ. Sehingga itu akan lebih mengurai kemacetan dan petugas bisa dipastikan kehadiran petugas di lokasi memastikan tidak terkunci saat ini. Tapi untuk mengurangi volume, nah ini agak susah. Karena memang di jam-jam tertentu, volume itu yang kapasitas jalan itu mungkin hanya volumenya maksimal 100 kendaraan. Di jam-jam tertentu volumenya bisa 1000. Bisa berlipat ganda. Berlipat ganda, 10 ya. kali lipat. Sehingga antrian sampai ke belakang. Karena terjadi perlambatan setiap kendaraan mengerem seperti itu. Oke, baik. Secara- Ini yang menarik sekali dengan Jumat Curhat ini sendiri bukan hanya mendengarkan curhatan Iya. masyarakat, tetapi juga kritikan-kritikan masyarakat Kritikan-kritikan. juga Benar. diapresiasi oleh Kita pihak apresiasi. kepolisian ya. Baik, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Badung ini sendiri, seperti yang Prof dengar langsung dari Bapak Kapolres Badung tentang situasi saat ini secara umum, kemudian apa yang sudah dilakukan, seperti apa Prof melihatnya, Prof?
Ya, kita bersyukurlah dengan beberapa hari-hari besar, kegiatan akhir tahun, cara keagamaan, itu kan numpuk di akhir tahun itu. Betul. Iya. Itu sudah bisa dilakukan dengan baik lah. Jadi suasananya kondusif dan saya rasa ini tugas polisi luar biasa pada hari-hari itu ya. Mungkin tanpa libur ya Pak Leo. Ya, betul. Memang kita Yang tidak seharusnya ada sudah diberi izin deh. bisa bisa melakukan acara-acara keluarga dan lain sebagainya, tapi karena tugas polisi yang pada saat-saat tertentu itu luar biasa seperti itu ya inilah tugas yang mulia ya. Jadi pertama memang sangat luas sekali tugas polisi itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tadi disampaikan bahwa ada penurunan dalam terjadi kejahatan ya. Ya. Jadi terutama kejahatan yang sifatnya konvensional. Tapi beberapa kejahatan juga tidak bisa dibendung ya, karena di mana ada masyarakat pasti ada kejahatan. Betul. Kejahatan itu tidak mungkin bisa dibasmi habis, tetapi hanya bisa diturunkan angkanya. Kalau kita lihat teori gelombang itu lagi naik lagi turun, itu sudah di mana-mana seperti itu ya. Di mana-mana seperti itu. Tapi di Badung ini kan merupakan barometer dari Bali ya. Badung dan Kota Denpasar. Ya. Jadi, kalau di Badung dan Kota Denpasar sudah aman, saya rasa mudah-mudahan di kabupaten lain juga aman begitu ya. Karena di situ kan pusat dari kegiatan-kegiatan yang memang sangat perlu perhatian dari aparat kepolisian ya. Dan saya sangat memberi apresiasi ada satu program yang disebut Jumat Curhat. Jadi di sini tidak curhat atau mesadu ya, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban polisi dalam menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga kita berharap masyarakat semakin berani untuk memberi masukan-masukan untuk perbaikan lembaga kepolisian. Jadi saya rasa polisi sudah terbuka sekali. Baik. Itu pemolisian masyarakat itu sudah lama itu dibuat gagasannya, dan ini breakdown terus ya. Nah, sekarang Jumat Curhat. Jadi ada dua aspek di situ. Satu, memberi masukan kepada kepolisian, karena yang paling tahu kan masyarakat. Oh ini ada begini, ada begini, ada gini gitu. Yang kedua, jadi polisi sekaligus memberi sosialisasi terhadap bagaimana masyarakat itu menjadi polisi diri sendiri ya. Jadi itu pencegahan. Jadi tidak hanya dalam hal untuk mengambil kondisi-kondisi yang ada, tetapi sekaligus juga polisi memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait bagaimana upaya mencegah kejahatan dan juga bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah ini, saya rasa kalau ini terus dilakukan, jadi upaya mesadu ini, saya rasa ini program informal ya. Jadi masyarakat itu didatangi, sehingga masyarakat itu semakin berani mengemukakan pendapatnya dan juga menyampaikan hal-hal apa yang terjadi di lingkungannya. Ini saya rasa itu akan semakin bagus, dan tentu polisi di sini akan membuat satu model ya dari data yang diperoleh itu, membuat satu metode ya untuk selanjutnya yang mana mau difokuskan. Nah ini tadi juga sudah sebutkan ada fokus terhadap kenaikan harga. Ini memang penting sekali ini. Jadi bagaimana polisi juga ikut sesuai dengan tugasnya melindungi masyarakat. Dalam hal ini adalah melindungi konsumen. Jadi jangan sampai para pedagang itu seenaknya menaikkan harga. Karena memang kontrolnya kurang ya. Sekarang sudah ada kontrol seperti itu. Saya rasa ini luar biasa ini ya. Jadi mungkin nanti dalam waktu-waktu berikutnya tidak hanya fokus pada harga, tetapi fokus pada hal-hal lain, misalnya seperti bagaimana masyarakat di situ terjadi satu gejolak politik, karena ini nanti kan politik semakin memanas ya. Jadi makin dekat pemilu, politik itu pasti semakin panas ya. Oleh karena ini juga perlu perhatian ke depannya, tidak hanya hal-hal tadi, tapi gejolak-gejolak yang bisa menimbulkan satu ketidaktentraman masyarakat menuju pemilu 2024 tadi. Apalagi sekarang kan sudah pencalonan, ini juga perlu mendapat atensi dari kepolisian, dan saya rasa itu sudah
semua diperhitungkan oleh polisi ya. Betul. Ya mohon maaf ini pasti sudah menjadi perhitungan. Karena tugas polisi itu menjaga ketertiban keamanan tidak terbatas itu. Inilah sebabnya polisi itu diberikan diskresi ya, mengambil tindakan apapun asal bertanggung jawab. Jadi, demi ya, masyarakat gitu. Jadi kuncinya demi kepentingan masyarakat. Jadi itu ya. Saya rasa itu ya. Ya, baik, bisa dikatakan ini Jumat Curhat atau Mesadu ini sendiri sangat bagus sekali untuk masyarakat ataupun bagi pihak kepolisian, seperti itu Prof melihatnya. Bagi betul. masyarakat mereka bisa mengeluarkan undang-undang mereka, aspirasi mereka, curhatan mereka, tetapi bagi kepolisian pun ketika mendengarkan ada masukan-masukan, kritikan-kritikan juga bagus juga untuk tindak lanjutnya. Seperti itu kah, Prof? Untuk perbaikan lembaga polisi sendiri gitu. Jadi memang kita tidak bisa terlalu ideal ya. Polisi kan jumlahnya banyak. Oknumnya itu kan bisa saja ya tidak sesuai dengan etika polisi gitu, pasti ada itu. Apapun yang banyak personilnya itu pasti ada. Begitu juga kalau bisa tidak hanya dari kepolisian, lembaga-lembaga lain pun, lembaga pemerintahan itu membuka masyarakat itu untuk bisa mesadu gitu. Ini satu program yang informal ini. Jadi masyarakat tidak canggung-canggung harus pergi ke kantor dan lain sebagainya. Ini turun ke lapangan. Kalau Prof melihat dengan program seperti ini, apa yang ada di pikiran Prof ini dengan mesadu dan juga Jumat Curhat ini? Iya, jadi masih keterbukaan ini sudah dibuka betul-betul gitu ya. Baik. Jadi dan masyarakat jangan takut lah. Sekarang kan masa demokrasi ya. Silahkan kalau ada masalah silahkan apa saja. Oke, Prof, Pak Leo, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Badung masih menjadi topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ini kesempatan Anda mengeluarkan unek-unek Anda, mesadu kepada Kapolres Badung, Bapak Leo Dedi De Vretes, dan juga ada seorang akademisi hukum, Bapak Profesor Ike Tedrais Setiabudi tentunya. Sekali lagi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Prof, ya, seperti Prof sampaikan tadi ini Pak Leo juga menyatakan ini narkotika, kasus narkotika di mana masih saja terjadi, tetapi ini upaya-upaya atau edukasi kepada masyarakat telah dilakukan oleh Polres Badung, bahayanya narkotika itu sendiri, menurut Prof. Ya, jadi memang masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita ya, itu ada 3. Yang pertama masalah narkoba, kedua korupsi, 3 teroris. Jadi kalau korupsi dan teroris rasanya itu juga sudah selalu menjadi perhatian dari para penegak hukum khususnya, dan yang sulit ini adalah narkoba ini. Jadi ini sudah merajalela ya. Dari orang dewasa, orang tua sampai pada anak-anak dengan segala bentuk yang sangat sulit dideteksi, sehingga ini betul-betul merupakan satu kejahatan yang sifatnya sangat tersembunyi, istilahnya itu di hidden crime, jadi yang sangat terselubung, sehingga menyulitkan untuk mencegah gitu. Namun sudah sejak tahun 70-an, tahun 76 kita sudah tekad untuk perang melawan narkotika, dan perang ini terus dilakukan, tapi kita tidak pernah memenangkan perang itu, bahkan perang total sekarang istilahnya, jadi tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita terhadap yang berbahaya ini, narkoba ini, itu tidak ada jalan lain, harus mengikut sertakan masyarakat, dan ini pun sudah dilakukan dengan membuat perda tentang narkotika, dan ini juga akan di breakdown nanti lewat aweg-aweg di setiap desa adat. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya ini jadi masyarakat bisa mesadu kalau ada kasus-kasus yang terkait dengan masalah narkotika. Jangan takut-takut. Biasanya kan masyarakat itu takut, wah berani
sekarang sudah di backup betul-betul oleh pemerintah ini, oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Jadi kalau ada yang melapor itu benar-benar dilindungi. Siapa yang melapor itu betul-betul dilindungi oleh undang-undang. Kita sudah lama punya itu, dan kita berharap itu masyarakat harus berani melapor. Dan kebijakan yang luar biasa terhadap narkotika ini itu bagi pecandu dan pengguna atau korban itu tidak harus dipidana ya, tidak harus dihukum. Ya. Tetapi itu bisa direhabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ya. Karena mereka-mereka itu kan sebetulnya mereka itu sakit, itu harus diobati. Nah, kadang-kadang masyarakat di sini kan tidak tahu hal seperti itu. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau ada misalnya keluarganya yang menjadi korban atau keluarga yang menjadi pecandu, ini segera dilaporkan ke BNN atau ke aparat penegak hukum, itu akan direhabilitasi. Dan itu free, tidak bayar, karena pemerintah yang nanggung semuanya. Ini perlu kesadaran masyarakat untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, ini salah satu pencegahan yang sangat penting sekali. Karena kalau ini tidak bisa kita cegah, jadi permintaan itu akan terus terjadi. Terus terjadi sehingga akan bisnis narkotika itu akan semakin luar biasa. Nah, ini kalau sudah permintaan ini sudah sehat ya, tidak lagi membutuhkan narkotika, sudah direhabilitasi medis, nah, sehingga nanti tidak ada permintaan kan, otomatis akan semakin berkurang. Nah, bisnis ini, bisnis yang sangat luar biasa ini. Dan inilah yang menjadi perhatian kita semua. Jadi saya rasa polisi sudah selalu melakukan hal-hal yang terkait dengan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan narkotika. Misalnya seperti di kantor-kantor itu, secara mendadak itu, waktu ini di Udayana itu, datang untuk tes narkotika. Gitu. Jadi ini terus harus dilakukan seperti itu. Dan ini akan sangat besar artinya untuk pencegahan, saya rasa itu. Baik. Ini yang menarik sekali, ini mengeluarkan awik-awik tentang narkotika itu. Kalau kita berbicara awik-awik itu kan berbicara tentang desa adat sendiri ya Pak Prof ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang desa adat, kemudian seperti Pak Leo menyampaikan ini untuk menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat harus ada sinergitas, ada sinergi. Nah, kalau kita berbicara tentang sinergi ini, kita berbicara juga tentang ada Pergub nomor 26 tahun 2020 tentang Sipandu Beradat. Nah, ini kita hubungkan dengan Sipandu Beradat, ini implementasi peran Sipandu Beradat dalam sinergi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung sendiri yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan jelang Pesta Demokrasi 2024. Seperti apa Pak Leo? Ya, memang dalam Pergub 26 tahun 2020 yang kemarin sudah dibuka juga oleh Bapak Kapolri tentang Sipandu Beradat, sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Bicara pengamanan, bicara tentang Kamtibmas, di mana kegiatan-kegiatan masyarakat dibutuhkan langkah-langkah pengamanan, dan itu dilakukan dengan kolaborasi atau sinergi yang tadi disampaikan. Nah, kegiatan-kegiatan kolaborasi inilah yang terus diciptakan di lingkungan terkecil, yaitu desa atau kelurahan. Karena itu Sipandu Beradat sesungguhnya ada di lingkungan-lingkungan terkecil. Ada di desa, ada di kelurahan. Di mana satu desa ada satu babin. Di situ juga dengan babinsanya, juga dengan masyarakat adatnya. Terutama petugas-petugas pecalang, bakamda. Nah, kegiatan-kegiatan apapun yang ada di masyarakat seperti kegiatan ekonomi, sosial, kegiatan budaya, nah di dalamnya selalu ada Sipandu Beradat. Dan juga setiap permasalahan-permasalahan yang muncul atau kejahatan yang muncul di lingkungan desa atau kelurahan tadi, sedapat mungkin diselesaikan, dimediasi di lingkungan Banjar atau di lingkungan desa tersebut, untuk kemudian bisa berdamai. Karena dalam penegakan hukum sendiri, kita mengenal yang namanya azas manfaat, di mana para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa permasalahan itu
jauh lebih besar manfaatnya apabila bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tadi, dengan cara damai. Sehingga tidak masuk ke dalam proses hukum yang nanti akan lebih panjang waktunya, biaya dalam proses hukum itu sendiri dan sebagainya selanjutnya. Karena itu si pandu beradat perkembangannya sampai hari ini masih terus kita glorifikasikan, kita sosialisasikan, dan bahkan kita perkuat perannya. Karena bagaimanapun juga dengan kehadiran anggota-anggota yang langsung bersentuhan dengan kegiatan aktivitas masyarakat di desa maupun kelurahan. Di situ masyarakat merasa kehadiran representasi negara hadir dalam menjaga Kamtibmas. Hasil survei dari public trust, kepercayaan publik, program-program yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah kehadiran Babin Kamtibmas. Jadi bagaimana Babin Kamtibmas bersama stakeholder terkait baik secara vertikal maupun horizontal yang ada di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan itu menduduki ranking 1 dalam kaitannya yaitu dengan public trust. Karena saat ini Polri terus berupaya untuk mengambil suatu langkah-langkah, suatu bentuk upaya-upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Di mana kita tahu bahwa hasil survei di akhir tahun sudah mendekati masuk angka 70% sebagai lembaga institusi negara yang dipercaya masyarakat. Demikian. Bisa dikatakan ini peran Babin juga sangat strategis. Sangat strategis. Program-program si pandu beradat terutama yang di Indonesia mungkin hanya ada di Bali. Karena itu kegiatan-kegiatan kolaborasi ini yang dilakukan bersama-sama, bukan hanya Polri sendiri. Di sini bahkan tidak hanya terikat, masyarakat pun ikut dilibatkan. Bukan hanya pemerintah maupun kepolisian maupun TNI, tapi masyarakat itu sendiri pun berperan. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor, bahwa peran serta masyarakat ini sangat tinggi. Perang terhadap narkotika contohnya, bagaimanapun juga masyarakat memiliki peran yang penting. Karena dengan peran serta masyarakat yang tinggi, saya bisa katakan secara terstruktur, sistematik, dan masif, maka kita paling tidak bisa menekan adanya kejahatan-kejahatan. Demikian. Baik, Prof. Ini kita hubungkan dengan program pemolisian masyarakat juga nih, yang seperti kata Pak Leo ini sendiri dengan si pandu beradat ini perkuat perannya seperti itu, Prof. Bersinergi dengan pihak kepolisian. Iya, jadi ini memang satu gagasan baru ya. Satu gagasan baru itu pasti perlu sosialisasi terus, terutama peran, fungsi dan kewenangannya. Ini rupanya masyarakat belum banyak yang paham ya. Oleh karena itu sosialisasi ini sangat penting sekali, dan ini satu lembaga yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan demi ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat setempat. Jadi saya rasa ini yang penting sekali, dan ini sebetulnya sudah disambut ya dengan kebijakan dari kepolisian. Misalnya polisi juga bisa melakukan RJ ya, jadi restoratif justice. Begitu juga dari kejaksaan dengan dari Kejaksaan Agung juga ada aturannya itu untuk restoratif justice. Nah, ini rupanya sudah selaras ya. Si pandu beradat itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat setempat, karena si pandu beradat ini kan anggotanya dari masyarakat, jadi unsur formal dan informal itu sudah lengkap sekali. Tapi terhadap masalah-masalah yang memang bisa diselesaikan secara damai. Tapi jangan masalah-masalah yang besar itu ya, pelanggaran-pelanggaran hukum yang besar itu tidak mungkin ya. Jadi letupan-letupan kecil itu supaya jangan membesar itu diselesaikan dulu di pandu beradat. Dan apabila ini tidak diselesaikan, begitu meningkat di polisi misalnya ada restoratif justice. Walaupun sebetulnya restoratif justice ini itu pelanggaran terhadap hukum pidana, tapi dalam hal-hal tertentu yang pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jadi restoratif justice. Itu juga di kejaksaan. Bahkan di kejaksaan itu ada rumah RJ, jadi ada tempat-tempat restoratif justice. Nah, ini rupanya sudah jalan juga. Bahkan
banyak yang sudah dilakukan restoratif justice itu ya. Yes. Dan si pandu beradat ini rupanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa fungsi peran dan kewenangan sampai di mana si pandu beradat ini. Nah ini perlu sosialisasi terus. Tadi disampaikan bahwa Babin Kamtibmas itu menjadi motornya untuk sosialisasi, kemudian motor dalam bidang mengambil sadu itu ya bisa mesadu ke Babin Kamtibmas kan bisa kan dari sana kemudian Babin Kamtibmas melanjutkan. Nah inilah ada satu satu yang menyambungkan apabila ada hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ketertiban dan keamanan itu. Babin Kamtibmas itu kuncinya. Sehingga kalau ini bagus dan kuat terus, ini kepercayaan ini akan semakin tumbuh gitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena pemerintah kalau tidak ada kepercayaan itu akan sangat sulit. Ya, seperti kata Pak Leo, ini peran Babin sangat strategis dalam di desa adat itu sendiri ya. Baik Pak Prof dan Pak Leo, kita rehat kembali. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Badung? Ya, pemirsa, dalam melaksanakan tugas pihak kepolisian tentunya selalu bersinergi dengan elemen masyarakat, stakeholder guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas tentunya. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401. Baik, Pak Leo selaku Kapolres Badung Niki sendiri tentunya banyak juga selain Jumat curhat, kemudian bersadu, tentunya banyak juga terobosan-terobosan kreatif dari Polres Badung yang memberikan dalam arti pelayanan kepada masyarakat Badung. Ya memang kita di tahun sebelumnya 2022 kita melaksanakan beberapa program-program yang ini paling dirasakan salah satunya Mesadu. Kemudian juga yaitu kegiatan polisi bersemi dan juga kegiatan elaborasi penanggulangan kejahatan jalanan. Nah, kegiatan-kegiatan unggulan-unggulan ini yang kami lakukan, ini bagaimana kita menindaklanjuti dengan cepat atau respon time, quick respon. Jadi golden time dalam menangani setiap aduan-aduan itu kami betul-betul hitung sehingga ini betul-betul memberikan sebuah jawaban terhadap ekspektasi tadi, harapan masyarakat. Di mana memang kita sudah menyiapkan dalam elaborasi penanggulangan kejahatan jalanan, yaitu satu tim, yaitu tim reaksi cepat, itu gabungan dari tim-tim operasional, satuan fungsi yang terkait, seperti fungsi-fungsi penegakan hukum, yaitu reserse, kemudian situ fungsi pencegahan, yaitu Bimas, dan fungsi Sabara. Nah, tim ini menjadi satu padu dengan tim dengan nama Guak Sakti, tim gabungan operasional kekuatan satuan inti, di mana tim Guak Sakti inilah yang melakukan respon, quick respon terhadap kejahatan-kejahatan yang membutuhkan kecepatan kehadiran personil. Nah, kita sendiri sudah mendapatkan satu tempat, yaitu satu pos di tengah-tengah, yaitu pos Abian Base, di mana posisi pos ini kami nilai strategis karena dia bisa cepat menuju TKP, baik ke arah selatan maupun ke arah utara. Dan inilah yang kami akan terus kembangkan di tahun ini, yaitu bagaimana kami mengantisipasi kejahatan-kejahatan jalanan, termasuk melakukan quick respon terhadap kejahatan-kejahatan jalanan yang dilaporkan. Nah, karena disinilah kami sudah menaruh satu program, yaitu Mesadu, nomor-nomor telepon, apakah dia bisa langsung di 110 atau dia bisa langsung menghubungi nomor telepon yang langsung ke
handphone saya. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang menarik sekali, ini langsung direspon oleh Kapolres Ya, Bandung betul. sendiri, seperti itu Pak? Betul, Pak kami Leo. langsung segera tindak lanjuti dan segera kami breakdown ke grup kami yang ada di grup penanggulangan kejahatan jalanan. Dan memang tahun ini kami melihat bahwa kegiatan program polisi bersemi, yaitu berkebun di masa pandemi, Ya. kami ganti dengan program tetap namanya bersemi, yaitu berkebun di masa inflasi, di mana kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena ini menjadi satu kewajiban pemerintah daerah juga menjaga stabilitas pangan. Kami mencoba mencari beberapa lahan yang agak besar untuk kemudian kami identifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan dan bisa diproduksi secara lokal, sehingga tidak ada lahan yang tidak produktif. Kita maksimalkan lahan-lahan yang tidak produktif ini, kemudian kita akan lakukan dengan kerja tim untuk mengelola lahan tersebut. Oke. Demikian, sehingga program ini masih tetap terus berjalan, namun dengan situasi karena sudah bukan pandemi lagi, jadi namanya kami rubah dari bersemi itu berkebun Jadi di masa pandemi COVID-19 kemarin, kami rubah sekarang polisi berkebun di masa inflasi. Semasa inflasi, di masa inflasi ya. seperti itu. Dan polisi pun terjun sebagai petani lagi nih. Ya, kita kita mendorong. Mendorong. Kita mendorong, jadi bagaimana kita berkolaborasi juga. Oke, Demikian. baik. Prof, ini luar biasa terobosan yang Jadi, luar biasa polisi dari itu tidak- Polres Bandung nih, Prof. Di semua sektor, Iya, Prof. berarti tidak ada lahan secuil pun di Polres Bandung, wilayah hukum Polres Bandung ini menganggur seperti Ya, itu, harus Prof. produktif, harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jadi, ya. Setuju. Bisa dikatakan demikian, Prof? Ya, jadi ini sangat satu terobosan juga ya untuk melihat apa sebetulnya kebutuhan dari masyarakat itu. Kan ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan primer ini kan kebutuhan akan makan itu ya. Tidak hanya masalah keamanan saja, tapi bagaimana kebutuhan akan makan ini bisa terpenuhi bagi mereka yang tidak bisa, mohon maaf ini karena angka kemiskinan kan masih ada banyak ya di Bali ini kan. Jadi ini yang perlu dipikirkan ke depannya. Dan ini sudah dilakukan satu model ya untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif atau menganggur gitu ya. Saya lihat di kota itu banyak sekali lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan gitu. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan secara dilakukan komunikasi dengan pemiliknya, itu saya rasa ini sangat baik sekali. Jadi bagi mereka yang membutuhkan itu dilakukan kerjasama itu. Dan menurut peraturan perundang-undangan masalah pertanahan itu tidak boleh sebetulnya tanah menganggur. Lama-lama itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang pokok agraria itu. Segera Jadi harus ini. Nah, kalau ini polisi bisa, karena polisi yang punya kewenangan seperti itu ya, saya rasa sangat baik sekali. Kalau sudah didatangi oleh polisi, masyarakat ini tanahnya nganggur gimana? Saya rasa masyarakat itu pasti. Nah, ini. Tapi kan tidak diambil gitu, enggak. Jadi dimanfaatkan gitu. Saya rasa perlu didata dulu, diinventaris dulu tanah-tanah yang kosong itu. Milik siapa, lakukan pendekatan gitu kan. Oke, Jadi manfaatkan ini Babin Kamtibnasnya ini untuk yang dilakukan dari komunikasi pada Polres pemiliknya. Bandung ini sendiri dengan bersemi berkebun di masa inflasi ini sendiri ini menjadi barometer juga dari Polres-Polres yang lainnya nih. Iya, jadi apalagi Polres lain kan tanah banyak yang nganggur itu ya. Kalau ini bisa dilakukan secara efektif ini bagus sekali. Dan ini bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat khususnya. Iya, Prof, melihatnya. bagi masyarakat terutama yang untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya lah ya, bagi yang tidak mampu gitu kan. Jadi perlu juga dilakukan semacam pendataan terkait dengan hal-hal siapa saja yang perlu dibantu, diberikan menggarap lah sementara itu. Oke, Jadi, ya. baik. Prof melihat dengan Jumat Curhat kemudian Bersadu ini sendiri perlu dipertahankan nggak Pak Prof? Atau Iya, tetap- Bersadu ini pasti Pasti. sangat penting sekali ini. Oke, Karena baik. ini kan satu kegiatan yang sifatnya informal sehingga tidak menyulitkan masyarakat dan disambut dengan baik oleh penegak hukum. Sehingga di sini kan pemulisian masyarakat itu betul-betul bisa terimplementasikan. Saya rasa inilah sebetulnya tujuan daripada pemulisian masyarakat itu, sehingga masyarakat tidak takut. Ya, jadi bila perlu polisi nanti
kalau ke lapangan itu tidak berpakaian seperti polisi kan. Sekarang Pak Leo ya pakai udang. Ya, jadi ini salah Aman satu aja. mendekatkan kepada masyarakat itu ya. Baik, Pak Leo, ini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Badung ini sendiri dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polres Badung. Ini tetap kegiatan Jumat curhat tetap dilakukan setiap setiap Jumat di tempat-tempat yang berbeda. Tempat-tempat yang berbeda. Dan mesadu pun bisa dilakukan setiap hari 24 setiap jam. hari ya. Bisa curhat ya, bisa 24/7. mengadu ya, bisa mesadu ya. Bisa mesadu. Dan untuk Jumat curhat sendiri, kami breakdown. Jadi kami selaku Kapolres juga turun dan Kapolsek juga turun. Jadi setiap Jumat setidaknya kami di Polres Badung ada 5 titik. Oke. 5 titik yang berbeda-beda serentak untuk kita langsung merespon. Lanjuti, bahkan ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan. Baik. Nah itulah yang kemudian menjadi PR, pekerjaan rumah kita yang kita akan rapatkan di rapat-rapat ANEF. Bahwa terkait mesadu atau terkait Jumat curhat, kita harus menindaklanjuti kegiatan, contohnya balap kebut-kebutan di jalan. Nah ini juga menjadi aspirasi yang kami dengar masyarakat. Biasanya durasinya berapa lama sih Pak? Itu kadang-kadang sampai kita buka 3 sesi bertanya. 3 sesi bertanya. Tapi ketika Pak Leo datang ini bisa durasinya diperpanjang lagi. Pak Leo tetap sehat. Terima kasih. Dan Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini memberikan manfaat ya bagi masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Saya Made Sukadan Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.